Bapak Samuel ingin bertanya? Ya Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan langsung Pak. Iya, jadi terkait pemateri pada yang disampaikan oleh Pak Pendeta Mulia Lewanto Matalu dan apa yang saya dengar dari pengajaran Pak Rastus Sabran dan terkait pernyataan dia itu di dalam penyampaian dia mengatakan bahwa bukan logos yang berinkarnasi menjadi manusia atau firman itu yang berinkarnasi menjadi manusia, tapi logos yang mendiami manusia Yesus begitu. Dan itu sudah disinggung oleh Pak Pendeta Muriel juga. Nah, yang menjadi pertanyaannya begini Pak, keyakinan seperti itu pada substansi Diwinatur itu tidak ada terkait apa yang diyakini oleh orang-orang Kristen secara umum. Dan dengan demikian membawa akibat atau tidak ada pengantara yang seperti dijelaskan oleh Pak Pendeta Muriel tadi. Yang menjadi pertanyaannya, apakah dengan mengajarkan seperti itu membawa dampak pada keselamatan seseorang ketika memberitakan firman dengan demikian? Terima kasih, Pak. Langsung Bapak Pendeta narasumber. Mungkin Bapak moderator bisa elaborasi, Pak. Mungkin perjelas, Pak. Gimana inti pertanyaannya? Ya, silakan Pak Samuel, inti pertanyaan disampaikan secara langsung. Ya, pertanyaan saya itu begini, Pak. Karena pengajaran Pak Pendeta Erastus Sabrono itu tidak memberikan poin tentang Diwinatur yang jelas seperti yang diyakini oleh orang Kristen, dan dengan demikian konsekuensi juga tidak ada pengantara karena keyakinan iman Kristen itu percaya firman yang menjadi manusia. Yesus itu menjadi pengantara. Nah, apakah membawa dampak? Putus bagian terakhir. Tetapi substansi Yesus sebagai pengantara, Pak narasumber. Ya. Substansi Yesus sebagai pengantara justru untuk menjadi pengantara itulah maka Yesus diutus ke dalam dunia. Untuk itulah maka Yohanes 3 ayat 16 mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, untuk menjalankan karya kepengantaraan ini. Dan di dalam karya kepengantaraan ini nanti itu meliputi penebusan di dalamnya. Jadi begini, ketika manusia memberontak kepada Allah dan berdosa, yang dilakukan pertama kali oleh Adam sampai semua keturunannya jatuh dan juga ikut memberontak, maka Allah itu murka kepada manusia berdosa, murka karena dosa-dosa manusia. Ya. Dan murka Allah ini lahir dari kesucian naturnya. Natur Allah yang suci tak mungkin mengizinkan dosa. Itu sebabnya ketika setan atau iblis dan para pengikutnya itu berbuat dosa, mereka dilemparkan dari surga. Ya. Mereka tak mendapat tempat lagi di tempat di mana tahta Tuhan berada untuk melayani Tuhan. Nah, Allah yang murka ini harus ya dalam istilah istilah teologi itu harus ditenangkan atau harus istilahnya itu saya banyak lupa, ini terlalu banyak istilah di kepala saya ya. Jadi Allah yang murka ini harus didamaikan dengan manusia yang berdosa yang telah menentang dan memberontak terhadap dia. Jadi yang Yesus lakukan dalam karya sebagai mediator atau pengantara ini adalah meredakan murka Allah itu. Nah, istilah ini tadi, meredakan murka Allah. Dengan cara apa? Membawa dirinya sendiri di dalam kemanusiaannya menjadi korban tebusan. Karena Allah tidak mungkin puas dengan korban lembu sapi, korban domba, burung dara, burung tekukur yang dipersembahkan dalam Perjanjian Lama. Itu semua hanya untuk menutupi dosa sementara waktu supaya Allah tidak murka kepada Israel. Tapi Yesus sendiri membawa dirinya sendiri sebagai korban. Dan dengan demikian meredakan murka Allah.
Allah sekarang dibawa untuk diperdamaikan kepada manusia. Ya. Jadi inti pendamaian sebetulnya itu Allah yang diredakan murkanya. Dan itu butuh seorang mediator. Dan mediator ini haruslah Allah. Kalau bukan Allah, tidak boleh menjadi mediatornya Allah. Itu sebabnya Sang Anak, Sang Logos yang diutus. Nah, karena yang diperdamaikan dengan Allah itu adalah manusia yang sudah memberontak, maka mediator ini pun haruslah juga manusia 100%. Sama dengan manusia yang sudah memberontak. Nah, kalau sudah seperti itu mediatornya, Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya, maka sekarang Allah bisa diredakan murkanya, dan Allah bisa dibawa kepada manusia untuk diperdamaikan dengan manusia. Ya, jadi dalam konteks pendamaian yang dikerjakan oleh mediator, pertama-tama itu meredakan murka Allah, supaya orang berdosa tidak menjadi objek keadilan Allah. Ya, itu sebabnya orang-orang yang tidak percaya, mereka menjadi objek keadilan Allah dan akan dibuang ke neraka selama-lamanya. Tetapi bagi mereka yang percaya, mereka adalah objek belas kasihan Allah. Murka Allah tidak ada lagi, sudah diredakan oleh pengantara, yaitu Yesus Kristus yang adalah Allah dan manusia. Saya kira itu dari tadi, saya kira sudah jelas ya sebetulnya ya. Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih. Jadi kita berbeda dengan pendapat Erastus, Pak Samuel. Penjelasan narasumber tadi berbeda. Bahwa pengantara itu diperlukan. Siapa itu? Allah sendiri. Pengantara itu adalah Allah, pengantara itu adalah manusia. Dan itu ada pada Logos, yaitu Yesus.